masuk di Minang. Iya. Di pasalnya itu pasal 8 baleh B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Negara mengakui kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan negara kesatuan Republik Indonesia. Di kawan-kawan, dasar berlakunya hukum adat waktu itu, makanya kini masih wak caliat, masih wak saksikan hukum adat tuh masih hidup masih berjalan. Kalau wak caliat di apa di hukum adat Minang waktu pernah dengar istilah undang-undang 20. Lain apa? Nah, itu masalah pidana nyata. Bismillahi awalnya kalam kepada Allah Tuhan dan Rahman wasifai wujud sarata kidam pujaan umat siang je malam. Salawat dan salam kepada junjungan kita Muhammad, pangkatnya tinggi dunia akhirat, serata selatan utara timur je barat. Mulonyo jalo diserakkan kanai kulari dinan bapalun, mulonyo sambah ditibukan, menyusun jari minta ampun. Kajirek tabang ramu-ramu ingkau mencongkom lidih saga tadabok lalu ke tanah. Kete indak disabui namu, gadang dak bimbaukan gala, sambah tasirak ke tengah-tengah. Lurih kaunan dari puasa baru di sinan hati takabek, minta ampun kami dahulu, jawablah salam dan napek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana sulah bendam projek di mana pun berada. Di kesempatan kali ko kita kembali berjumpa jo seorang kawan juga namanya, dan Allah sama-sama kita dakik juga beberapa waktu kebelakangan ko, dan insyaallah beliau ko kita akan bahas ketek tentang latar belakang beliau lah bahasanya, karena beliau ko kuliah di Fakultas Hukum kayak gitu. Jadi kalau untuk lebih kenalnya Bang, mungkin bisa Bang kenalkan diri. Kenalan lo ya. Ya. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin kali kita akan berbincang sedikit soal keambuan hukum. Mungkin kita berbincang soal hukum juga kok. Mbak generasi muda kini memandang hukum dan sebagainya. Mungkin perkenalan lebih dahulu, nama Ambo Reski Kurniawan. Kawan-kawan boleh manggil Ambo Wawan, atau sebagian guru-guru Ambo juga pernah manggil Reski juga. Oke Bang. Dulu waktu SMA pernah jadi panggil Kurnia, tapi yang lebih akrab tuh di rumah pun dipanggil Wawan. Ambo asalnya sebetulnya sama aja siap kan dari produksi kan Pasaman. Pasaman. Iya. Ambo dari Pasaman lo, gaya laki-laki sama gaya produksi itu dari Pasaman. SMA dulu di SMA 1 Lubuk Sekapiang. Iya mah, sekampung itu Bang. SMA 1 Lubuk Sekapiang. Kuliah di Fakultas Hukum tuh sejak 2006 baleh, dan alhamdulillah lah selesai juga. Lah mendapatkan gelar sarjana. Nah, itu kira-kira Bang ya. Cukup deh. Alah Bang, yang penting Bang lah sampaikan tadi dari Fakultas Hukum. Nah, itu ya sana, tanpa lama-lama sana kita coba buka aja cerita gitu. Pada kesempatan kali ko, ya mumpung dengan Bang Wawan Bana yang dari Fakultas Hukum. Nah, kita kalau Abang pribadi Bang, ya bisa disebut masih butuh lah terhadap hukum gua kimia. Apalagi ya namanya generasi muda Minang gua sana apa muda Minang mencari hukum waktu kini Bang. Kita mulai dari situ dulu Bang. Ditarikan ke Bang. Kalau calik kini kan sana kawan-kawan soal hukum mana, mungkin ndak dari Ambo pun sebagai orang hukum, mungkin aku Ambo tanya lo kasih apa pendapatnya soal kondisi hukum kini. Kalau Ambo sebagai mahasiswa hukum ya, pernah seloroh kami sama kawan-kawan mencari kondisi hukum, dan setelah mempelajari hukum selama sampai tahun atau lebih lah, rasanya kayak kawan-kawan kau dulu yang menyasar masuk fakultas hukum. Dengan mencari kondisi gini kau apa? Kini buat calik mungkin realitanya di sana kawan-kawan. Buat calik salah misalnya yang ribut-ribut patang soal Omnibus Law misalnya, atau soal Undang-Undang Cipta Kerja. Omnibus Law itu kan soal bentuk undang-undangnya. Kalau buat calik, ayo mekanisme pembentukan dengan cara Omnibus Law itu memang tidak ada di undang-undang awal.
Undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan waktu. Itu kan ada dulu undang-undangnya, cara membentuk undang-undang. Betul. Mekanisme apa yang harus ada, apa yang tak boleh dimasukkan. Kan ada di Undang-Undang Nomor 2 balik tahun 2011. Di dalam undang-undang tuh tak ada mengatur soal tata cara pembentukan undang-undang dengan mekanisme Omnibus Law tuh. Nah itu makanya kan contoh Undang-Undang Cipta Kerja itu kan diuji kan ke Mahkamah Konstitusi. Nah pengujian itu kan ada dua pula. Gitu. Awak uji secara formil dan secara materialnya. Secara formil, awak menguji undang-undang itu dari cara undang-undang itu dibentuk. Kalau secara material, ini kan diuji berdasarkan isinya sesuai nak dengan undang-undang peraturan perundang-undangan di atasnya. Misalnya sesuai nak dengan undang-undang dasar awak sebagai dasar hukum kan, dasar hukum tertinggi. Nah kalau awak calik apanya kalau awak calik kan diuji di MK. Betul. Pengujiannya tuh pengujian formil. Itu baru pertama kali dilakukan selama MK berdiri sejak masa reformasi kan. Kan undang-undang MK tahun 2003 tuh. Sejak ada undang-undang MK tuh sampai kini itu baru pengujian secara formil, secara cara membentuk undang-undang tuh. Dan hasilnya kan wajah lihat kan. Dari cara pembentukan artinya salah, dinyatakan itu tuh tidak sesuai dengan konstitusi awak kan. Masalah. Nah itu baru dari sisi alun dari penegakan hukum. Awak lihat salah misalnya para penegak hukum awak katakanlah di jalanan misalnya, siapa penegak hukum awak di jalan. Alun banyaklah soal pelecehan seksual misalnya, atau soal korupsi misalnya. Jadi kalau awak cari hukum awak kok sebenarnya sedang compang-camping mana gini di sana, sedang compang-camping mana. Kalau awak cari idealnya hukum tuh kan, kalau yang kami pelajari di Fakultas Hukum tuh dari 3 hal. Pertama awak cari dari struktur penegak hukumnya, baik enggak strukturnya. Yang kedua cari dari isi hukumnya, isi undang-undang tuh cari elok enggak isi. Yang ketiga kok sebetulnya yang paling penting dari awak kok sebagai warga negara, budaya hukum awak tuh Jadi sebetulnya enggak serta-merta awak menyalahkan apa ya, enggak serta-merta awak menyalahkan undang-undang kok buruk atau penegak hukum awak berarti buruk Tapi dari awak pribadi memang kadang ada loh, awak aku sebagai warga negara tuh memang ada budaya itu yang enggak elok dalam hukum tuh. Contoh awak suka melanggar lalu lintas misalnya. Betul. Bara calik di jalan banyak perilaku masyarakat terhadap hukum. Alun soalnya sogok menyogok misalnya, suap kan. Nah itu kan perilaku yang enggak elok, budaya yang enggak elok. Kira-kira kondisi hukum awak kayak gitulah kira-kira. Kalau dari memandangnya sebagai mahasiswa atau sebagai orang yang di luar hukum lah, yang katakan ada aja mempelajari hukum tapi tidak secara formil. Kalau dari ambung masyarakat sipil biasa namanya Bang. Masyarakat biasa lah itu Bang. Pemandang hukum gini. Yo sebenarnya lebih kepada yang berefek kawak itu Bang. Apa yang kalau awak petang tuh pernah meniko Bang, kejadian itu waktu kami kata flow kan ada agenda kok. Jadi motor kawan. Motor kawan wak bawa dan memang sedang tak bawa apa Bang. Tapi keadaannya saat itu wak bawa motor lambe, marah kakironya tuh jalan itu forbidden yang tak bisa di jalur apa tuh Bang? Forbidden. Dia ada tahu tuh Bang jalan tuh itu Bang tak boleh awak lewati umpamu cek jalur kan gitu Bang. Lewat wak kira tiba polisi Bang gitu aja. Berarti wak kan lah melanggar hukum namanya itu Bang atau Bang. Jadi ya wak rasa kalau dia awak pribadi kalau kesalahan yang nampak itu masih aduh sih Bang hukumnya gitu. Tapi yang pelajaran yang lebih kerucutnya, lebih mendalamnya kayak pembahasan abang tadi itu bisa disebut masih betul lah awak yang apa Bang, yang biasa Bang. Itu yang bisa awak cari bagi kira dia Bang. Dia tak ada Bang, misalnya kok lo ndak pakai helm segala macam, itu ya Bang yang nampak hukum kok masih berlaku gitu Bang. Tapi dari pembahasan abang tadi itu menarik mana. Aduh ibaratnya
yo kekecewaan karena setelah mempelajari hukum bahasanya gitu bang. Jadi Terima, Bang. istilahnya nak Ah, ada di dalam kami belajar hukum tuh ada keadaan yang ideal dengan keadaan di lapangan. ah, Nah itu Jadi- tuh kadang bak kecewa kadang kan. Awak mempelajari hukum tuh kayak gitu kan. betul. Tapi pelaksanaan pelaksanaannya maksudnya, tuh tidak sesuai dengan yang awak pelajari gitu. Siap bang. Itulah mungkin timbul kecewa tuh di situ. Tapi sekali awak lah mengambil keputusan kan awak tentu harus menjalani juga. Betul. Dan memang tugas awak lah sebagai generasi muda kan untuk kan pasti awak yang akan melanjutkan generasi hukum kan. Betul bang. Nah kami sebagai orang yang masih muda-muda yang pelajari hukum tentu tugas kami lah untuk memperbaiki hukum-hukum. Itunya bang. Itu Itulah. pokoknya perlu benar datang anak bang untuk membuka pemikiran kita bersama di sana. Karena lah kita sampainya, jadi kalau kita tidak berlandaskan, tidak kuliah di hukum, yo kita tidak tahu doh hal-hal yang disampaikan bang Awan tadi go. Yo ambo banyak apa tadi yo lah seketek orang lah banyak dapat pelajaran gitu bang. Sementara nak Ah. oke CAP tadi kan kawan-kawan yang di luar hukum mungkin Ah, mungkin masih sekedar tahu soal hukum. Sementara di undang-undang dasar awak nak sebagai kan itulah dasar awak bernegara kok kan, betul bang. konstitusi awak. Nah itu dijalankan bahwa negara aku negara hukum. Iya bang. Nah memang sepatutnya lah awak tahu. Iya, lah harus tahu lah bang. Tidak mendalam tapi yang dasar-dasar tuh awak tahu lah, misalnya lalu lintas dan sebagainya. Itu tahu awak dasar. Kalau awak tidak tahu tentu awak tanya nak. Betul bang. Itu je salah. Nak tahu jangan malu-malu untuk bertanya dan berdiskusi yang itu salah. Jadi itunya bang. Ya terkait kalau sangkut pautnya dengan pemuda lah Pak bahas tadi itu bang. Atau ada tambahan Perlu lagi, aja Bang? lah nak. Perlu bang. Silakan bang. Kayaknya anak muda kini dah kalau yang bercali anak ya sama lah kayak ambo sahabat tadi. Budaya hukum itu masih rendah lah gitu. Kalau bandingkan lah dengan negara yang yang budaya hukumnya cukup bagus, cukup rancak lah. Tuh misalnya di Jepang, budaya hukum orang Jepang tuh bagus. Ada pernah dengar cerita kan? Di cerita lah, misalnya lampu merah malam lah, hampir tengah malam lah. Betul bang. Merah sih. Kurang kosong berarti. Orang kosong. Kalau di Jepang tuh orang masih berhenti tuh. Siap. Tapi sih awak bandingan dengan awak. Nah, orang ini siang kadang yo Ah, pandai aja menyusup. Bahkan generasi muda awak pun mode itu awak cari salah di pasar baru gua yang dake kan. Dake polsek mana tuh? Iya. Acok je orang melanggar apa namanya? Melawan arus Kalau lah. harus Sebenarnya kalau ambo pribadi, ambo sebagai orang yang katakanlah mungkinlah cuba menaati hukum, cuba menumbuhkan budaya hukum yang baik di dalam diri ambo kan. Kadang ambo kesal juga. mencari orang itu bang. Soalnya apa ya? Kalau orang melawan arus tuh kan yang inyo bahaya kan tuh ndak dirinya surang. Orang lain kan. Orang lain. Kalau orang ndak helm oke lah kecelakaan ya kan. Tapi walaupun ndak helm tuh kan membahayakan orang juga. Bahaya, Bang. Tapi memang efek gadang itu untuk dirinya kan. Kalau orang ndak helm ndak salah lah gitu. Beko yang kapacah kalau inyo ya cek. Itu lah gitu. Tapi kalau orang yang melanggar apa melawan arus itu kan tuh bahaya. Kalau orang sedang terkaja-kaja misalnya lengkap helm talantak deh nyo. Pajak melawan arus kan parah jadinya. Itu hukum baru hukum yang ketek loh. Alun hukum misalnya di birokrasi awak lah di perkantoran misalnya buat KTP, buat SIM. Nah di situ kan awak cari loh generasi muda awak mental taat hukum juga Iya. Jadi kalau ambo mencari memang budaya hukum awak aku memang buruk dari ketek. Dari awak ketek itu kadang awak lah diajari untuk coba melanggar hukum. Iya. Nah, alun misalnya di kelas lah, awak lah yang mahasiswa atau pelajar lah di sekolah misalnya. Iya. Awak cari salah awak ketika ujian. Nah, Berapa banyak orang yang mencontek yang melakukan kecurangan? Itu dari hukum yang apa salah, yang sederhana saja. ketek loh. Coba bayangkan deh, misalnya bisa. Bayangkan deh di sana kan. Orang-orang yang budaya menconteknya itu adalah akut mana, alah pakai mana dalam dirinya itu berbuat curang tuh. Bayangkan besok inyo menjadi penegak hukum misalnya, atau inyo menjadi pejabat misalnya. Yang kata jadi. Disitulah munculnya budaya-budaya korupsi awak tuh.
Awalnya tuh dari situ. Nyula menjadi kebiasaan kok ada bang. Itu. Ayo. Wah Jadi takutnya kebutuhan lo lah. Budaya hukum awak itu lah buruk. Jadi kalau awak sebetulnya kami lah di Fakultas Hukum, Nio memperbaiki hukum kok. Yo memang harus dari segala aspek. Baik secara kami kan yang jadi penegak hukum kan kami. Betul, Bang. Kami jadi penegak hukum. Nah, dari kami pun harus elok. Iya, iya, Beko DPR dan pemerintah atau presiden misalnya ini yang membentuk peraturan perundang-undangan kok. Harus elok lo isinya. Betul. Dan awak sebagai warga negara, warga sipil tentu awak harus elok lo, taat lo terhadap hukum ya. Betul. Kira-kira udah itulah. Dia ada berkesinambungan lah intinya bang. Sama barek intinya sana. Yo, sampai situ bang kita lanjutkan ke hukum awak le atau bang Boleh. tambahnya bang. Ya, itu yang menarik tadi bang. Tuh berarti kita bahas secara umum tadi tuh sana. Kini hukum negara awak lah intinya. Ayo bisa kita cukuin lah. Beko jika ada waktu lain bang kita bahas balik. Itu yang menarik tuh terkait dari hukum adat aku sana kan gitu bang. Iya. Dek kita generasi muda Minang juga. Jadi kita tanyalah ke Bang Wawan, mungkin ada juga baraja iku, ada juga alam membahas iku mungkin kan. Terkait hukum adat awak ke Bang. Dari Abang pembahasannya itu. Mungkin ambo kaitkan lah dengan hukum adat awak secara nasional mungkin ada juga. Dan hukum adat awak di Minang ya. Iya. Kebetulan ambo Sedang skripsi kan. Skripsi itu lain membahas soal kaitan ambo kan perdata kan. Ya. Perdata kekhususannya. Nah, ambo tugas akhir tuh membahas soal apa? Soal hukum waris. Tapi ambo lebih banyak ke porsinya itu waris adat. Jadi ada lah skete-skete belajar. Siap. Dan kini pun Lai berkegiatan juga dengan berkecimpung lo dengan adat. Nah, jadi bisalah skete mungkin magi memantik kawan-kawan lah untuk kan Niko kan tujuan siap kan buat channel kok supaya awak beraja bersama supaya terapo lah. Iya sama-sama. Tertrigger untuk beraja adat kok. Betul. Itu mana ya Bang? Nah itu kan. Kalau di Minang misalnya, awak ya berlakunya hukum adat tuh, kan hukum adat kok sebenarnya lebih tua dari hukum nasional awak. Bahkan sebelum negara berdiri kan ada. Aduh hukum adat. Alah kan? Itu Allah Bang. Nah itu. Di sebetulnya tidak ada istilah hukum adat sebetulnya. Yang ada tuh adat kan. Betul. Adat kan? Iya, enggak ada orang menyebut hukum adat. Itu istilah hukum adat tuh pertama kali disampaikan dari ahli hukum adat dari Belanda. Belanda Bang. Namanya Van Vollenhoven. Inyo terkenal loh kalau awak membahas masalah hukum adat. Inyo lah salah satu ahli yang pertama kali menyabut istilah hukum adat. Adat reh, bahasa Belanda tuh kan reh kan. Hukum tuh reh. Dulu istilah adat kok pertama kali inyo dapean tuh dari mungkin kenal lah. Lai tahu mungkin pernah baca Snok Burgronya. Kan? Lihat tahu sana tuh. Nyo orang Belanda loh ketika penjajahan Belanda dan Nyo pernah menyusup ke Mekah untuk beraja Islam. Nyo orientalis kok. Nyo beraja Islam untuk menghancurkan Islam. Nyo lah yang magih pertama kali yang menyabit pertama kali adat dan tadanga dek Snok dek Van Vollenhoven kok. Nyage lah istilah adat reh. Disitulah awalnya ado kenal lah khazanah ilmu hukum tuh mengenal hukum adat tuh darinya. Hukum adat sampai hukum adat. Dulu inyo membagi daerah-daerah apa tuh daerah-daerah hukum adat di Indonesia. Udah 9 balai daerah hukum adat dulu. Masuk salah satunya Minang. Kini di Undang-Undang Dasar awak tuh nyebuat lo apa dek founding father awak kan, dek pendiri bangsa awak kok diatur lah soal pengakuan masyarakat hukum adat kok beserta hak-hak tradisionalnya. Makanya kini masih bisa awak cari ada ketentuan adat yang ditaati, penegakan hukum adat itu kan makanya ada termasuk di Minang. Jadi pasalnya itu pasal 8 baleh B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Negara mengakui
kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di kawan-kawan, dasar berlakunya hukum adat waktu itu, makanya kini masih wak caliat, masih wak saksikan hukum adat tuh masih hidup di awak. Masih berjalan itu. Kalau wak caliat di apa di hukum adat Minang waktu pernah dengar istilah undang-undang 20. Lain apa? Nah itu masalah pidana nyata. Sebetulnya ungkapan-ungkapan yang Aco sampaikan tuh Betul Bang. itu dari situ Bang atau ada yang menjadi hukum lah. Ungkapan-ungkapan tuh. Yuk kayak persambahan itu ya Bang Iya. maksudnya. Maknanya tuh kadang mengandung norma hukum kan. Yang harus ditaati. Banyak sih Bang, Nah, banyak itu tuh. Salam sopan santun, etika segala macam. itu. Aduh. Ya. Jadi undang-undang adat awak tuh sebetulnya ada kalau di Minang ya. Terutama soal pidana. Kalau soal perdata itulah dari ungkapan-ungkapan. Bang ya. Hmm. Oh, itu yang arti perdata ke Bang. Perdata kok tahu perbedaan kawan-kawan tahu enggak perbedaan pidana, perdata atau yang ngajak dengan tata negara dan sebagainya. Alun itu Bang. Jadi kita tahu Bang. Kalau perdata tuh istilahnya hukum privat. Istilahnya hukum privat. Jadi misalnya jual beli, kan itu mengatur hubungan penjual dan pembeli. Jadi kalau hubungannya sesama individu dalam negara atau warga negara dengan warga negara, itu yang perdata tuh. Itu yang perdata Bang. Oke. Jadi tidak ada kaitannya dengan negara, individu dengan individu atau individu dengan badan hukum. Perdata, misalnya jual beli, sewa menyewa. Iya. Nah itu Sewa hukum kontrakan perdata, gitu. gitu. Itu dalam nyewa kontrakan itu itulah. Itu hukum perdata. Ada Itu peristiwa sana. hukum situ. Lah, ada peristiwa hukum di situ. Iya. Jadi ada subjeknya, ada objeknya kan. Itu Bang. Wah lanjut ke adat lihat. Itu Bang. Jadi Undang-Undang 20 kok mengatur soal pidana. Ada yang diaturnya situ tentang pencurian, zina, pembunuhan. Ada Undang-Undang 20 kok dibagi dua loh nyo. Ada Undang-Undang 68, ada Undang-Undang 20. Kalau kaitkan lo dengan hukum nasional awak, dua pembagian itu. Kau Undang-Undang 68 kok mengatur soal materi apa saja yang dilarang. Artinya kalau dalam hukum pidana, itu yang Undang-Undang 20 kok ya kawan-kawan, itu mengatur soal pidana sadonya. Soal pidana. Kalau di pidana nasional awak kan ada KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan ada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tibonya Undang-Undang 68 kok, itu pidana materialnya mengatur soal apa saja perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Oke. Itu KUHP kalau istilahkan di nasionalnya. Jadi yang acara penegakan hukumnya kok, acara pembuktiannya di Undang-Undang 68 kok, diatur lah di Undang-Undang 20. Nah itu kondisi hukum pidana adat awak. Alun misalnya awak bicara soal nagari lah. Itu Bang. Iya kan. Nagari itu kan ada loh strukturnya. Aduh. Bahkan perda awak lah ada loh soal perda nagari. Kok dicek saja lah. Ada perda awak soal nagari mengatur bahwa pemerintahan nagari. Nah kawan-kawan yang beraja hukum tata negara itu berajanya berajanya soal hukum tata negara adat. Jadi kalau calik Minang kok ya, mungkin waktu ngisi podcast sama Bayu ya, alah cerita lo, itu baru dari segi Buya Hamka kan. Dari sisi Buya Hamka tuh banyak banget. Kalian dari sisi Minang secara keseluruhan tuh kompleks mana? Ada lo misalnya, kan awak terkenal dengan falsafah awak adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Nah itu tuh sebetulnya bentuk apa ya? Bentuk pemberlakuan hukum juga tuh. Soalnya iya Bang. Iya kan? Iya. Menjelaskan prinsip keminangan tuh arahnya ke mana? Itu. Dasar lahirnya itu tuh bisa lo jelaskan secara keilmuan hukum tuh. Bisa, iya. Ada apa? Di awal-awal belajar hukum adat tuh di semester 2 dulu. Ada namanya teori resepsi ya. Kawan-kawan. Ada namanya teori resepsi. Pertama kali
disampaikanlah namanya teori receptio in complexu nama. Yang menyampaikan kok namanya Van den Berg dari Belanda aja. Dari Belanda ya makanya. Ini menyebut apa namanya, hukum Islam tuh diterima secara keseluruhan di dalam hukum adat. Secara keseluruhan diterima. Masuk sadonya apapun hukum Islam, itu yang harus diberlakukan di hukum adat. Artinya harus sesuai dengan apa? Hukum adat tuh harus sesuai mana dengan hukum Islam. Agama. Aduh dibantah dek Sunok Hurgronyi sama Van Vollenhoven tadi aduh lo duitnya teori resepsi teori resepsi itu menyebut apa namanya, hubungan antara hukum agama dan hukum adat tuh. Jadi hukum agama tuh diterima ketika tidak bertentangan dengan hukum adat. Iya. Terbalik kan? Terbalik jadi apa? Dibantah lo balik apa kok teori resepsi resepsi kok. Dek ahli hukum adat awak Indonesia namanya Prof Hazairin sama Prof Sayuti Talib. Kurang Minang lah bang. Dibantah Dari kan? Lampung saya tuh. Disabean teori resepsi Snok Hurgronyi kok teori iblis sabnya. Dan tidak boleh dipakai di Indonesia. Para kareh itu. Dia lo teori, jadi nyo sebagai antitesis lah, sebagai perlawanan terhadap teori resepsi itu diagihnya nama resepsi a contrario, nama teorinya. Nyo menyebut kebalikan dari Snok Hurgronyi itu. Iya. Jadi hukum adat berlaku, tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Di ketika ada hukum adat yang bertentangan dengan hukum Islam, tidak boleh dipakai. Itu lahirlah apa tuh? Apa namanya? Ada ketersambungannya dengan adat Basandi syarat Basandi Kitabullah tuh. Betul. Di situ lahirnya falsafah deh makanya. Rasubang falsafah tuh lahir juga. Tapi kan Prof Hazairin kok lahir kan setelah itu loh kan. Setelah lahir apa tuh? Inyo mencari realita di lingkungan inyo mungkin dan nyo kaitkanlah dengan itu. Dengan keilmuan ini. Itu kira-kira sana. Sip.